Halo teman Darkar Vlog, apa kabar? Semoga kalian semua sehat sekeluarga. Hari ini yang ada di belakang gua, wah, sebuah mobil yang mengingatkan gua, mobil gua zaman pertama kali kuliah, yaitu Escudo 2.0. Jadi ini adalah Escudo 2.0 milik Om Joko Kuswanto. Escudo ini udah ngikut berapa kali di off-road ekspedisi ya. Terakhir kali itu ikut di IOX Andalas tahun 2019, Medan sampai Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi Om Joko itu tergabung di tim Serigala ya. Teman-teman bisa lihat karena tim Serigala ini juga dokumentasinya lengkap. Kalau teman-teman lihat di YouTube, tuh videonya dari mulai hari pertama sampai finish ada. Dan bagus banget videonya. Wajib dicek nih YouTube-nya. Jadi Escudo 2.0 adalah mobil gua di zaman kuliah. Kalau inget ini, keingetnya itu zaman pacaran, atau jangan pacaran dulu, itu kayaknya masih keren. Deketin cewek, ditolak, terus abis gitu ke kampus telat, cabut kuliah, ya kurang lebih kayak gitu. Tapi yang pasti, yang ada di samping gua ini ternyata cukup bikin gua terkecoh teman-teman. Kita ngelihat overall ini adalah Escudo 2.0, termasuk untuk di bagian dashboardnya. Wah, inget zaman kuliah. Tapi benar-benar baru hari ini gua tahu kalau ini adalah sebuah Prado. Jadi kalau kita ngomongin untuk sasisnya, ini sasis Prado nih temen-temen. Tadi kalau gua ngeliat pas mobil ini baru datang gua ketemu, udah kelihatan kayak kayaknya kok ada yang beda ya. Ternyata Toyota kaki-kakinya. Jadi nggak cuma urusan di kolong kayak sasis saja, tapi juga gardannya pakai punya Prado. Gardannya pakai Prado, dia udah dimodif, ada pelindungnya depan sini. Terus habis gitu untuk bagian suspensinya, ini sistemnya Prado semua, baik armnya, terus juga untuk coil springnya semuanya. Ini kayak misalnya coil spring pakai Ome, sekaligus juga dengan si shock breakernya pakai Ome juga. Nah ini untuk steering house-nya, ini udah pakai punya Toyota ya. Ini keluaran untuk Komando. Sekarang ngomongin ban dan velg. Ini ban ya, pakai salah satu ban yang jadi favorit untuk off-road ya, terutama yang ekspedisi, yaitu C-Max Extreme Tracker ukuran 35/10,5, ringnya 15. Dan ini untuk velgnya, ini juga unik banget. Ini bukan velg kaleng-kaleng ya. Ini velg kaleng, tapi bukan velg sembarangan. Ini adalah velg aslinya dari Land Cruiser BJ44. Tapi dia aslinya offsetnya nggak secelong ini. Jadi ini udah di custom lagi, menjadi lebih keluar lagi ya, lebih celong lagi. Masih ditambah juga sama free lock dari Aisin. Balik lagi ke eksterior, ini untuk bodinya full semua pakai Escudo 2.0. Nggak ada yang dirubah. Sampai selampunya masih bawaan asli. Walaupun sayangnya ini udah butak banget nih. Terus juga untuk grillnya juga masih dipakai. Ini dia warna aslinya nih, persis kayak warna mobil gue zaman kuliah, yang warna hitam kusem. Terus untuk winch-nya ini pakai 8274, tapi udah dimodif teman-teman. Jadi untuk drumnya dia udah pakai drumnya dari X Gear. Motornya juga udah di-upgrade pakai 9,5 XP. Dan satu hal lagi yang di-upgrade adalah slingnya yang pakai plasma. Ini walaupun mobil kayaknya lucu banget gitu,
culun gitu ya, Escudo 2.0 bulat-bulat, tapi winchnya sangar banget. Soalnya masih ada satu lagi winch di bawah. Ini winchnya adalah PTO custom. Ini PTO gini nggak main-main teman-teman. Daya tariknya ya, kekuatan tariknya tuh gede banget, dan dia bener-bener, wah tuh dia, dan dia bener-bener makainya itu harus rapih, nggak boleh jorok supaya jangan sampai ada yang jebol. Ngomongin buat roll cage-nya, ini roll cage yang di luar semua. Ini dari sini di dalamnya masih lanjut lagi sampai ke sasis. Dan untuk bagian atasnya ini sekaligus ada pelindungnya ya, kalau misalnya nyender di pohon. Coba kita lihat atas dulu. Atasnya jadi langsung nyambung sama roof rack-nya. Dan ini perintilannya, box-boxnya semua masih pada ada di atas ini nih. Ini kayaknya janjian masih ada isinya semua nih di sini. Dan di depannya ini ada LED light bar. Dia model yang curve atau yang ngebulat, nekuk gitu ya. Jadi ya dia ya. Kalau buat mobil Escudo 2.0 yang emang bentuknya lebih bulat-bulat gini, lebih masuk ya. Karena karakter bodinya sama, ngebulat, jadi pakai yang melengkung itu cocok. Terus di bagian sini, ini ada shock motor yang dimodif teman-teman untuk jadi pengungkit. Jadi tempat nyantolin si hooknya di sini. Ini kalau misalnya lagi lagi diangkat, dia itu lebih tegak lagi. Jadi begitu dicantol, si winch ini dari dalam patokannya ini aja teman-teman. Kalau ini udah turun, berarti ini udah kenceng. Ini ngomong-ngomong teknologi kayak gini ya, ini sederhana, tapi emang efektif. Walaupun sebagian orang lihatnya estetikanya kurang bagus. Ini pertama kali diciptain di Malaysia. Kalau nggak salah gue ingat juga, ini zaman gue dulu pas sekolah di sana. Jadi awal-awal ada tuh sekitaran 18-19 tahun yang lalu tuh. Udah lama sih sebenarnya. Gue mau ngeliat ke bagian gardan belakang. Oke, ini dia. Buat shocknya yang belakang pakai Provender ya. Terus untuk pernya dia pakai pernya dari Peders. Masih tambah bump stop juga dari Provender. Tapi ini sistemnya semuanya masih sistem bawaan Prado. Ini di dalamnya ini pakai lockernya ARB dengan valve gear 488. Nah sekarang ngomongin bagian belakangnya. Ini bawa serep solarnya lumayan nih teman-teman, 15 liter. Oh enggak, ini lebih malah nih. Yang 15 liter yang ini nih, yang ini lebih nih, sekitaran kalau nggak salah mungkin hampir 20 liter. Terus masih ada tambah satu lagi di sini. Terus di bagian bawah masih ada tambahan winch belakang 9,5 XP. Tapi di bagian belakang bukanya agak sedikit repot, jadi gua mau dari sini aja. Ini dia. Nah, pertama masih ada jok satu buat kru. Terus begitu masuk ke dalam, wah ini kayak buat taruh kucing atau anjing gitu bisa ya. Udah kayak kandang buat bawa binatang. Terus di bagian kirinya ini nggak bisa buat jok kru nih, karena emang buat barang-barang juga. Nah ini masih ada serep funnel gear sebonggol nih. Bener nggak pada dikeluarin. Kalau di belakang sini bentar ya, gue pengen nyobain. Posisinya masih enak, padahal gue tinggi, tapi masih enak buat jadi kru di belakang sini. Yuk lihat bagian depan. Assalamualaikum. Serasa kembali ke kuliah. Nggak bisa mundur lagi ya. Wah, buat gue giliran di depannya agak sedikit mentok ya, udah mepet banget. Nggak apa-apa, tapi ngomong-ngomong kalau ngeliat dashboardnya, gue ingat lagi zaman kuliah. Tapi pas agak ngelongok ke bawah dikit, wah ternyata gearboxnya udah bukan gearbox asli. Wah, ini tapi gue tadi udah nyobain. Ini adalah gearboxnya BJ ya. Kalau gue rasain rasionya BJ, dan mesinnya ini juga gue rasain Toyota diesel mesin B. Tapi gue nggak tahu apa 13 atau 14, nanti kita akan lihat. Jadi ini adalah gearboxnya BJ. Ini dia 5 speed, mungkin seri 60. Ini juga oke, ini punyanya FJ nih, atau bisa juga BJ. Nah
Terus bagian sini buat perintilan lampu semua ada di bagian sini. Handbrake-nya masih ada di bagian sini, masih aktif kayaknya. Terus untuk joknya ini ya, joknya sih gue nggak tahu jok apa masih asli ya dibungkus apa gimana. Tapi udah ada seat belt 4 titiknya. Maaf nih berantakan. Gue lebih penasaran pengen lihat ke bagian mesin sekarang. Kita udah buka mesinnya teman-teman. Ternyata ini pakai 13 BT. Wah, 13 BT masih pakai turbo bawaan-nya CT26. Yang gue lagi diubah paling cuma alternator ya, pakai yang ukuran lebih besar lagi. Terus sisanya semuanya relatif standar. Ini sih sebenarnya gue nggak nyangka banget, karena tadi gue mikir ini mesinnya pakai ya KZ ya, minimal pakai KZ. Ternyata pakai yang lebih konvensional lagi. 13 BT ini torsinya enak banget, dari bawah banget udah dapet ya, tenaganya padat, tapi dia kurang nyaman karena geter banget mesinnya. Jadi itu masih jadi plus minus dengan mesin yang udah seperti misalnya yang K ya, kayak misalnya KZ gitu. KZ emang dia nggak sebadak BT gini, nggak sebadak mesin B, tapi dia itu lebih nyaman ya, untuk power yang di atas lebih dapat. Ini ngomong-ngomong nggak ada pegangannya, jadi dibantu sama Jordan buat pegangin. Kayaknya Jordan juga penasaran buat nyobain. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review singkatnya. Semoga bermanfaat. Yang pastinya gue bener nostalgia lagi, keinget zaman kuliah. Walaupun pas zaman kuliah mobil gue jauh dari kayak gini bentuknya. Seru banget yang pasti. Om Joko bisa nunjukin satu sensasi dan juga konsep yang menarik. Walaupun emang secara overallnya menurut gue estetikanya masih perlu dibenahin lagi, dirapin lagi. Tapi dengan menggunakan Escudo 2.0 memberikan warna baru lagi ya untuk mobil-mobil ekspedisi. Walaupun ternyata ini adalah sebuah Prado. Oke, sehat-sehat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya. Dadah, assalamualaikum.